beruntung dan bersyukur punya seorang putri yang sehat, ya, yang memang tidak kurang satu apapun pada saat lahir, dan sekarang juga bertumbuh secara normal. Bahkan saya bisa bilang saya sangat bersyukur bertumbuh dengan mungkin tingkat kecerdasan yang lebih, dan karena mungkin punya support system yang bisa diandalkan, ya gitu. Pertama kali jadi seorang ibu pastinya campur aduk rasanya, ya. Ada rasa senang, kemudian ada juga rasa kekhawatiran karena merasa belum berdaya, ya, sebagai seorang ibu baru gitu. Jadi kekhawatirannya lebih kepada mampu nggak sih saya bisa mengasuh, lalu kemudian dan memberikan stimulasi nih untuk anak-anak saya sehingga mereka bisa jadi anak yang sehat fisik maupun secara mental. Jadi lebih kepada mixed feeling, luar biasa, senang, kemudian juga ada rasa kekhawatiran. Itu benar-benar semua priority hidup saya, semua berubah. Rasanya kayaknya saya belum pernah mencintai seseorang sebanyak itu. Dan benar-benar hidup saya cuma buat dia aja. Saya ngerasa bahwa my purpose in life itu bukan lagi buat saya, tapi ada seseorang yang mengandalkan hidupnya ke saya 100%, dan saya punya responsibility untuk menjadikan makhluk hidup ini, kecil ini, untuk menjadi orang yang baik, orang yang anak yang soleh, dan yang pasti anak yang bisa menjadi kebahagiaan buat keluarga saya waktu itu. Pengen beliau bisa menjadi seorang mama seperti saya, karena dulu serba keterbatasan yang dimiliki. Mama saya tuh dulu pekerja full time, ya, seperti saya juga gitu. Tapi dengan zaman dahulu dan zaman sekarang, dengan akses kemudahan dan lain sebagainya, tentu menjadi working mom dahulu kala dengan sekarang sangat berbeda, ya. Demand juga terhadap ibu yang bekerja juga tidak seperti sekarang. Banyak maklum kalau ibu tidak di rumah, kalau ibu kerja. Kalau dulu menjadi seorang pekerja, seorang ibu yang bekerja tentu saja tetap harus didiman untuk mengurusi rumah secara utuh. Nah, saya hanya bisa membayangkan dulu itu sulitnya seperti apa gitu, ya. Aku nggak akan bisa jadi sekarang karena tanpa adanya peran mamah yang sangat luar biasa, mulai dari pendampingan secara fisik, lalu kemudian juga dorongan-dorongan secara psikologis dan mental yang beliau memang berikan kepada aku, nggak berhenti-berhenti sampai sekarang. Lalu juga kemudian perlindungan, ya, terutama, dan yang paling utama sih mamah terima kasih banyak atas segala kesempatan yang diberikan, dan mudah-mudahan sih mama selalu sehat, panjang umurnya, dan mudah-mudahan aku bisa diberikan kesempatan untuk bisa membahagiakan mamaku di usianya yang sudah semakin berusia lanjut. Saya nggak akan mungkin ada di sini seperti saya sekarang, seperti dengan keluarga saya, dua anak yang sehat, suami yang baik, pekerjaan yang alhamdulillah juga baik. Itu tidak akan pernah ada tanpa ada doa dari ibu saya. Diberikan fleksibilitas, keleluasaan apabila saya membutuhkan waktu untuk memenuhi kebutuhan anak saya. Contoh misalnya anak saya sakit, saya bisa bekerja dari rumah. Bahkan dulu sebelum pandemi tidak ada seorang pengasuh yang menjaga karena sedang sakit dan berhalangan atau sekolah sedang libur. Saya bisa membawa anak saya ke kantor. Bahkan saya sempat, karena saya duduk di jajaran manajemen, anak saya sempat ikut meeting manajemen gitu, ya, duduk di situ di antara seluruh para direktur dan pimpinan dan ikut di dalam meeting tersebut, dan semua sangat welcome, ya, dengan kehadiran anak saya tanpa dilirik dan dilihat sebagai sesuatu hal yang aneh. Bahkan mereka sangat welcome dan sangat ramah kepada anak saya, dan hal itu saya syukuri. Dengan bekerja, saya mendapatkan aktualisasi diri, menemukan passion, dan pastinya membuat saya menjadi lebih happy. Ketika saya lebih happy, maka saya lebih banyak bisa memberikan bahagia itu juga pada anak-anak dan juga pada suami dan keluarga yang ada di rumah. Walaupun memang nggak mudah, tapi ya terus belajar, ya. Artinya
balance yang benar-benar 50-50 itu kan agak sulit, sehingga kadang-kadang ketika urgensinya mana yang paling penting, ya disitulah kemudian kita belajar untuk menjadi individu yang mampu melihat sebuah masalah ini dari sisi yang paling menjadi prioritas ya. Tapi pada intinya adalah dengan bekerja, beraktualisasi diri, aku menemukan kebahagiaan, dan kebahagiaan itu ternyata bisa berdampingan dengan peran aku sebagai seorang ibu mengasuh anak-anak di rumah. Tempat kerja itu bukan sebuah beban buat saya. Dan karena saya percaya bahwa dan suami saya selalu bilang bahwa buat ibu untuk pergi bekerja itu ibu sebenarnya adalah untuk bersenang-senang sebenarnya. Karena itu adalah waktunya, satu-satunya waktu di mana saya melakukan sesuatu untuk diri saya sendiri. Baik itu adalah saya dalam berpikir, dalam saya berteman. So, kerja buat saya it's my me time, and saya merasa sangat bersyukur diberikan kesempatan untuk bisa mengabdi ke masyarakat melalui pekerjaan saya. Saya diberikan kesempatan untuk menjadi ibu yang lebih baik karena saya bisa bekerja baik, dan ketika saya bekerja baik, saya bisa pulang dengan perasaan yang senang, dan saya bisa memberikan perhatian lebih banyak buat anak-anak. Seperti itu sih. Nasional, harapan saya untuk para mama atau para ibu di Indonesia, semoga kita semua dapat diberikan kesempatan ya untuk bisa memastikan tumbuh kembang anak kita secara maksimal dan optimal. Kita juga diberikan kesempatan untuk bisa tetap berkarya, berprestasi tanpa harus kemudian memilih prioritas antara satu dan lain hal, karena anak merupakan prioritas utama, namun bukan berarti para mama, para ibu tidak bisa melakukan prestasi atau memberikan kontribusi yang lebih dari itu. Semoga semua ibu yang ada di seluruh Indonesia mendapatkan kebahagiaannya, menemukan identitasnya, dan bisa menjalankan peran-perannya sebagai seorang ibu dalam keadaan sehat, baik secara fisik maupun juga secara mental, sehingga terus bisa berdaya bagi dirinya sendiri dan juga bagi keluarga, juga bagi masyarakat. Itu aja. Selamat Hari Ibu Nasional. Orang selalu bilang bahwa kalau yang namanya buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya, dan saya percaya bahwa mendidik satu laki-laki itu hanya mendidik satu orang, tapi jika mendidik satu perempuan itu mendidik satu generasi. Jadi saya percaya peran ibu itu sangat penting. Jadi semoga semakin banyak ibu yang bisa menjadi lebih kuat, menjadi pohon yang kuat bagi anak-anaknya, keluarganya, dan juga masyarakat sekitar. Harapan saya seperti itu.